Pajero pasti ada mobil Al-Fat di situ. Inilah Masjid Al-Fat, ya, Masjid Al-Fat. Yang kemudian yang kedua di bawahnya lagi Masjid Salman Al-Farisi. Masjid apa? Masjid Al-Farisi. Yang putih besar namanya Masjid Khan. Assalamualaikum. Ya Sayyidina. Assalamualaikum, apa kabar sahabat semua? Jumpa lagi di channel saya. Untuk kalian yang baru pertama ngeliat ini channel, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol like-nya ya sahabat semuanya. Nah sahabat semuanya, alhamdulillah ya di pagi hari ini setelah sholat subuh kita sedang berada di kota Madinah, di tepatnya di Masjidil Quba ya. Masya Allah, kita sholat subuh di Masjid Quba. Dan pagi ini Masya Allah rame banget para jemaah. Cuacanya adem, derayan, dingin. Dingin ya? Ya. Di sebelah sana tempat parkirnya ya, Masya Allah banyak sekali itu. Kita menemui para rombongan di sebelah sini. Masya Allah rame banget ya sahabat semuanya. Dan ini di Jeddah itu banyak grup-grup ya. Jadi kalau kita mau ke Madinah atau pokoknya ziarah gitu ya, bisa kita ikut dengan situr. Dan ini banyak banget ya situr sahabat semuanya nih. Ada juga grup Aminatur, ada grup Sundatur, ada grup Cinta Rasul, pokoknya banyak ya sahabat semuanya. Dan ini juga pastinya dari berbagai wilayah ya. Ada yang dari Jeddah, ada yang dari Mekah, dari mana-mana. Ageng, iya mah gede adat tombay ya mah. Jika Ageng, dede, Masya Allah, era, dede eranya, era dede. Tinggal uak, tinggal uak. Iya, ina nyusut kayak inung na. Kita sekarang mau jalan menuju bis. Badar di 2 Hijriah, bulan Ramadan perang Badar, bulan Syawal perang Uhud. Tanggalnya di bulan Ramadan tanggal 17. Di perang Uhud tanggal 15. Paham Bapak Ibu? Bismillah, para jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan singgah dulu di wilayah peperangan Khandaq. Dan nanti kita tidak singgah di sana, hanya melintas saja. Perang Khandaq itu terjadi di tahun ke-5 Hijriah. Tahun berapa?
5 Hijriah. Perang Badar tahun berapa? 2, Bapak Ibu-ibu. Perang Badar tahun 2 Hijriah. Tahun perang Uhud 3 Hijriah. Perang Khandaq 5 Hijriah. Paham anak-anak? Para jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Ya nanti saya cek. Inilah hasilnya. Ngapain kita bayar mahal, kita tidak membawa keuntungan dari Madinah. Ya, kalau hanya untuk jalan-jalan ke mall saja. Ya, habiskan untuk belanja tas, baju. Di sini tidak dapat baju. Kita hanya beli untuk akhiratnya saja. Jadi ini oleh-olehnya nanti. Perang Uhud berapa? 3 Ibu. Perang Badar 2 Hijriah. Perang Uhud 3 Hijriah. Perang Khandaq 5 Paham Ibu-ibu? Ya, Bapak Ibu rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, kita akan menuju ke wilayah peperangan Khandaq. Kenapa dinamakan perang Khandaq? Perang Khandaq itu banyak nama. Ada yang dinamakan perang parit atau perang partai. Parit jurang. Parit itu berarti yang namanya parit di sini jurang. Ya, parit adalah jurang. Jurang yang digali oleh para kaum muslimin, oleh Rasulullah SAW selama berbulan-bulan, berminggu-minggu. Para kaum muslimin menggali parit. Panjangnya sekitar, lebarnya sekitar 5 meter, dalamnya sekitar 3 meter. Untuk apa jurang ini? Untuk dijadikan benteng pertahanan di dalam peperangan Khandaq. Kenapa menggali parit, menggali jurang? Karena para kaum muslimin jumlahnya sedikit, sedangkan musuhnya teramat banyak. Mereka bersekutu, orang kafir Quraisy bersama orang Yahudi, mereka menyatu menjadi satu untuk memerangi Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah SAW di dalam peperangan Khandaq di tahun ke-5 Hijriah, Rasulullah tidak makan selama berhari-hari. Sampai-sampai perut Rasulullah SAW ini bajunya diisi dengan batu untuk mengganjal perutnya. Adakah yang tidak makan 3 hari di sini? Ini Rasulullah SAW di dalam peperangan Khandaq ini, isi baju Rasulullah SAW diisi dengan batu untuk menahan rasa lapar, mengganjal perutnya dengan memakai batu. Rasulullah SAW pada saat itu berhari-hari tidak makan. Ini Bapak Ibu, ini di depan ini adalah Bukit Sal'ah. Bukit Sal'ah ini atau dikenal dengan Bukit Khandaq atau Bukit Sal. Ini Bapak Ibu sebelah kiri. Halo kiri. Halo kiri. Kiri ke atas. Itu ada masjid kecil tahu di atas. Itu namanya Masjid Al-Fat. Masjid apa? Ini masjid daging di bawah. Sudah nampak toh ini masjid sebelah kiri? Ini sebelah kiri. Ini namanya Masjid Salman Al-Farisi. Masjid apa? Ini yang besar ini namanya Masjid Khandaq. Masjid apa? Yang pertama Masjid Al-Fat di atas bukit. Yang kedua Masjid Salman Al-Farisi. Ini Masjid Khandaq. Di depan di atas bukit ada masjid kecil. Itu namanya Masjid Ali karramallahu wajhah. Masjid apa? Masjid Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di depan itu di atas bukit. Di atas sebelah kiri itu apa namanya? Masjid Ali. Di sebelah kanan ini ada masjid. Ya, sebelah kanan ini namanya Masjid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ini namanya Masjid Umar bin Khattab. Di depan ada masjid lagi di sebelah kiri. Itu ada pagarnya setengah badan. Ya, pinggir jalan itu namanya Masjid Fatimatuz Zahra. Ya, ini namanya Masjid Fatimatuz Zahra. Di sebelahnya lagi di atas bukit itu namanya Masjid Ali atau Masjid Sayyidina Ali. Aduh, jangan curhat dulu ibu-ibu. Sudah hafal toh? Ayo saya ulangi lagi. Di atas bukit itu tadi pertama Masjid Al-Fat. Masjid apa? Pokoknya kalau ingat Pajero pasti ada mobil Al-Fat di situ. Inilah Masjid Al-Fat, ya, Masjid Al-Fat. Yang kemudian yang kedua di bawahnya lagi Masjid Salman Al-Farisi. Masjid apa? Masjid Al-Farisi. Yang putih besar namanya Masjid Khandaq. Kemudian di sini sebelah kanan yang agak besar ini namanya Masjid Umar bin Khattab. Di atas bukitnya lagi Masjid Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di bawahnya lagi Masjid Fatimatuz Zahra. Sudah hafal toh? Sudah hafal toh? Tidak ada tulisannya. Kalau di konten saya lengkap semua masjid ini ada.
bukit-bukitnya ada. Sudah hafal toh? Aduh, ini ngapalin namanya saja udah riuh ini. Gimana ngapalin sejarahnya ini? Oke. Sekarang tinggal cerita masjid ke masjid. Yang pertama ialah Masjid Al-Fat. Dengarkan baik-baik. Ini namanya Masjid Al-Fat. Apa sejarahnya di sana? Rasulullah SAW. Mari baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Semoga mimpi indah, Bu. Ayolah. Pertama Masjid Al-Fat. Masjid apa? Di situ Rasulullah SAW berdoa selama 3 hari. Di Masjid Al-Fat itu Rasulullah SAW di dalam peperangan Khandaq, Rasulullah SAW bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah agar diberikan kemenangan di dalam peperangan Khandaq di tahun ke-5 Hijriah. Tahun berapa? 5 Hijriah. Di sana Rasulullah SAW dituruni oleh malaikat Jibril alaihissalam memberikan kabar kepada Nabi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin di dalam peperangan Khandaq. Walaupun jumlahnya sedikit, dikepung oleh ribuan pasukan orang kafir dan orang Yahudi, dengan izin Allah Rasulullah bermunajat di sana di Masjid Al-Fat itu selama 3 hari 3 malam. Rasulullah bermunajat di sana. Malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan di dalam pertempuran Khandaq di tahun ke-5 Hijriah. Paham anak-anak? Ya, itu Masjid Al-Fat. Kemudian Masjid Salman Al-Farisi. Masjid apa? Yang pertama Masjid apa? Oke, Al-Farisi. Yang kedua Salman Al-Farisi. Kenapa dinamakan Masjid Al-Farisi? Salman Al-Farisi salah satu sahabat yang beragama Majusi. Sahabat Salman Al-Farisi, beliau agamanya Majusi. Awalnya menyembah api. Ya, setelah berjumpa dengan Nabi, beliau ini menjadi pengikut baginda Rasulullah SAW. Namanya sahabat Salman Al-Farisi yang memiliki ide di dalam pertempuran untuk menggali parit. Namanya sahabat aduh ya Allah, ini muridnya kok seperti ini semua ini. Sahabat Salman memiliki ide untuk menggali parit atau jurang. Itu sahabat Salman Al-Farisi. Itu bekas untuk peninggalan sahabat Salman Al-Farisi, maka dinamakan Masjid Salman Al-Farisi. Kemudian yang besar putih adalah Masjid Khandaq. Masjid apa? Masjid Khandaq. Disitulah para kaum muslimin berkumpul di sana ketika menggali jurang, menggali parit di dalam pertempuran Khandaq. Dipotong sebentar. Di depan itu ada masjid, ada menara putih. Halo putih. Halo. Halo. Di depan ada masjid, ada menara 2. Itu namanya Masjid Qiblatain. Masjid apa? Masjid apa? Kenapa dinamakan Masjid Qiblatain? Karena itu masjid, salah satu masjid yang memiliki 2 arah qiblat, maka dinamakan Masjid Qiblatain. Paham toh? Di situ ada peristiwa. Ya, dengarkan baik-baik. Di Masjid Qiblatain ini terjadi peristiwa perubahan kiblat. Ya, perubahan kiblat itu terjadi di Masjid Qiblatain ini. Dahulu Rasulullah SAW, halo, lihat ke depan, lihat yang ganteng ini dulu. Sudah masjidnya. Ayo. Di Masjid Qiblatain ini Rasulullah SAW di waktu melaksanakan sholat zuhur, maka terjadi peristiwa pada saat itu perubahan kiblat. Dahulu Rasulullah SAW kiblatnya bukan ke Masjidil Haram. Kiblatnya Rasulullah ke Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis itu? Di Palestina. Baru tahu toh? Baru tahu toh? Dulu Rasulullah SAW ketika sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Jadi itu kiblat pertama Masjidil Aqsa. Setelah sholat di Masjid Qiblatain, maka turunlah perintah dari Allah yang tersurat di dalam surat Al-Baqarah, "Fawalli wajhaka satral Masjidil Haram." Memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mempalingkan wajahnya, berubah kiblatnya yang awalnya ke Masjidil Aqsa menghadap ke Masjidil ke Ka'bah. Paham anak-anak? Kiblat pertama ke mana? Masjid Jami.
Aduh. Mas, kiblat pertama kemana? Masjidil Aqsa. Kemudian ketika turun perintah dari Allah, maka Nabi merubah kiblatnya menghadap ke Masjidil ke Sudah tahu Ka'bah toh? Apa Ka'bah itu? Apa Ka'bah itu? Siapa yang bangun Ka'bah itu? Ada yang tahu nggak? Saya kasih 100 rial. Saya kasih sekarang. Ayo, siapa yang bangun Ka'bah? Ayo. Nabi Ibrahim? Salah. Siapa? 100. Saya kasih. Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Ya, yang membangun Ka'bah itu tersurat di dalam Al-Quran. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun oleh Allah, bukan manusia yang bangun, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah merintahkan para malaikat, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam turun ke bumi, Ka'bah itu sudah ada. Paham? Paham toh? Ini ilmu tingkat tinggi. Jadi nanti pulang ke Indonesia jadi wali semuanya ini. Padahal kopian. Jadi yang membangun Ka'bah itu adalah para malaikat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang meneruskan pembandasi Ka'bah adalah Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim bukan membangun, Nabi Ibrahim hanya meneruskan. Dia meneruskan Ka'bah yang sudah roboh, ditinggikan lagi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Paham toh? Masjid di sana. Kenapa kok dinamakan Masjid Kiblatain? Karena masjid yang memiliki dua arah kiblat. Awalnya ke Masjidil Aqsa, berubah ke Masjidil Paham Bapak Ibu? Paham toh? Kalau tidak paham, silakan mampir ke channel YouTube atau ke channel YouTube. Channel YouTube ada di Kang Aceng itu, ada di TikTok, ada di pokoknya semua di media saya aktif. Namanya Somad KW. Tulis saja Somad KW. Muncul pasti saya yang ganteng ini di sana. Jadi untuk konten-konten lainnya, untuk mengenal lebih dekat Arab Saudi ya, hiburan-hiburan dan aktivitas TKW TKI ada di situ, namanya Sahabat apa Kang Aceng? Bukan. Sahabat Sobat TKI. Sahabat TKI. Itu lengkap di sana, itu perjalanan Arab Saudi. Untuk sejarah Somad KW, untuk melihat kuliner, perjalanan wisata Sahabat TKI. Di situ ada di YouTube semuanya. Jadi kemudian kami belum selesai bahas masjid yang di sana itu, karena banyak masjid. Yang pertama Masjid Al-Fat. Masjid apa? Al-Fat. Apa sejarahnya di sana? Ayo. Tadi sudah. Nabi Muhammad berdoa di selama 3 hari, maka turunlah malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kabar kepada Nabi bahwa para kaum muslimin akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu taala. Masjid Salman Al-Farisi, peninggalan yaitu sahabat Salman Al-Farisi. Masjid Khandaq, para kaum muslimin di sana ketika berkumpul sedang menggali parit. Kemudian Masjid Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sepupu sekaligus menantu baginda Rasulullah alaihi wasallam. Jadi di belakangnya lagi, sebelahnya Masjid Fatimah, Fatimatuz Zahra, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dahulu memberi makanan kepada para kaum muslimin ketika menghadapi peperangan di perang Khandaq. Jadi Siti Fatimah itu menyiapkan, memasak nasi untuk para kaum muslimin yang sedang menggali jurang di sana. Kemudian Masjid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah satu sahabat ya, Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah kedua, penerus Rasulullah SAW setelah Rasulullah SAW wafat. Abu Bakar khalifah pertama, Umar, Utsman, Sayyidina Ali terakhir memimpin khalifah pengganti Rasulullah SAW. Itu terjadi di tahun apa? Yang nangkep ini semua TikTok pasti ada di sini. Perang Khandaq terjadi pada 5. Perang Badar berapa? Perang Uhud berapa? 2, 3, 5. Paham toh?
2.000, 3.000, 5.000. Nah, pasti hafal ini. 2.000, 3.000, 5.000. Sudah hafal toh? Sebelum ke Arab sudah tahu ibu ini 5.000 rial. Ya, alhamdulillah kita saat ini akan menuju ke salah satu bukit yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Salah satu bukit ini gunung, bukan gunung sembarangan. Sahabat semuanya, sekarang kita sudah berada di wilayah Jabal Uhud ya. Sekitaran Masjid Uhud. Banyaknya rombongan sahabat semuanya. Ayah. Tidur. Iya, gue teh tidur. Itu gitu tidur ya. Insya Allah, tabarakallah, rame banget ya sahabat semuanya. Sekarang kita akan menuju ke pemakaman Syuhada Uhud yang meninggal ketika peperangan Uhud. Jadi kita akan mengucapkan salam dulu bareng-bareng bersama para jemaah lain, akan dipimpin oleh Pak Ustadz Abdul Salam. Karunya tetap dulu di sana, tapi kaganggu. Ini nih kesini.
warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua para jemaah. Alhamdulillah di pagi yang ceria ini Allah memberikan waktu untuk kita semuanya berdiri di tanah yang penuh sejarah, penuh darah, ya, penuh keringat, penuh darah perjuangan baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di dalam bus, bahwa terjadinya perang Uhud itu di tahun ketiga. Tahun berapa? Tahun ketiga Hijriah. Tahun 2 Hijriah Rasulullah SAW melakukan peperangan di perang Badar. Terjadi di lembah Badar, maka dinamakan perang Badar. Tahun 2 Hijriah. 3 Hijriah Rasulullah SAW melakukan peperangan lagi di area lapang ini yang dinamakan perang Uhud. Perang Badar 2 Hijriah, perang Uhud 3 Hijriah. Perang Badar 2 Hijriah di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan hari Jumat. Bulan Ramadan hari Jumat. Tahun 2 Hijriah, bulan Ramadan hari Jumat. Perang Uhud 3 Hijriah, bulan Syawal hari Sabtu. Tahunnya beda setahun, bulannya beda sebulan, harinya beda sehari. 2, 3 area lapang ini. Malam Sabtu Rasulullah SAW sudah berada di area lapang. Pagi seperti jam sekarang ini, antara jam 8 terjadinya perang Uhud. Tepat di hari Sabtu. Hari apa? Hari Sabtu, waktu duha. Jadi Rasulullah SAW, sekarang kita hari Jumat, besok berarti Sabtu. Tepat di hari Sabtu. Waktu duha Rasulullah SAW menyusun para kaum muslimin, jumlahnya 700. 700 dibagi 2. Dikurangi 50, sisa 650. 50 dikemanakan oleh Rasulullah, 50 ini diarahkan oleh Nabi untuk menetap di atas bukit itu. Itu bukit apa namanya? Itu namanya Bukit Rumat atau Bukit Pemana. Jadi 50 ini pasukan Pemana. Tinggal 650 di bawah. Jadi barisan di bawah 650, 50 di atas bukit itu. Jadi secara singkat saja, perang sudah dimulai. Sebelum perang dimulai oleh Rasulullah SAW diberikan masukan kepada para kaum muslimin. Apapun yang terjadi, kepada siapa? Kepada mereka pasukan Pemana. Karena benteng pertahanan di dalam pertempuran Uhud yang ada di Bukit Rumat itu atau Bukit Pemana. Rasulullah SAW berpesan kepada mereka, jangan kalian turun menang ataupun kalah sebelum ada perintah dari Rasulullah SAW. Perang sudah dimulai. Di awal pertempuran, para kaum muslimin berhasil mukul mundur. Musuhnya 3.000, para kaum muslimin di bawah 650. Di atas 50, musuhnya 3.000. Yang dipimpin Abu Sufyan, Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Ya, para kaum muslimin berhasil mukul mundur. Semuanya lari kotel kacir. Khalid bin Walid tidak ikut berperang langsung. Khalid bin Walid 200 pasukan berkuda tinggal di salah satu lembah. Berarti yang berperang langsung orang kafir ini jumlahnya 2.800. Berapa jumlahnya? 800. Kemana 200? Khalid bin Walid pasukan berkuda ini tidak ikut perang langsung. Khalid bin Walid ini memimpin pasukan berkuda tinggal di salah satu lembah untuk mengintai para kaum muslimin dari arah kejauhan. Setelah Khalid bin Walid melihat di sana hanya tinggal sedikit, maka Khalid bin Walid menyerang dari belakang. Ketika para kaum muslimin asik untuk merebut harta ghanimah di bawah, Khalid bin Walid yang tinggal di salah satu lembah, waktunya Khalid bin Walid menyerang dari belakang. Karena pada saat itu Rasulullah sudah berpesan kepada mereka, jangan kalian turun menang ataupun kalah sebelum ada perintah dari Nabi. Ternyata mereka yang di atas bukit ini turun semuanya. Hanya tinggal sebagian orang saja. Mereka merasa menang. Mereka turun semuanya untuk merebut harta ghanimah yang ada di bawah. Apa yang terjadi? Khalid bin Walid menyerang dari belakang. Itulah kekalahan di dalam pertempuran Uhud. Ada 2 faktor. Yang pertama, tidak taat terhadap pemerintah, ya, atas perintah pimpinan. Siapa pimpinannya? Nabi Muhammad. Yang kedua, karena terlalu fokus, terlalu cinta terhadap isi duniawi, ya, mereka turun semuanya berbondong-bondong untuk merebut harta ghanimah yang ada di bawah. Kata sahabat yang lain, kalau kita tidak turun, kita tidak kebagian. Akhirnya turunlah mereka menyusul ke bawah. Setelah diserang dari belakang, banyaklah para kaum muslimin yang meninggal di dalam pertempuran Uhud. Jumlahnya 70 para kaum muslimin. Berapa jumlahnya? 70 para kaum muslimin. Ada sahabat Rasulullah SAW namanya Sayyidina Hamzah, gugur di dalam pertempuran Uhud. Ada Mus'ab bin Umair, ya, ada Abdullah bin Jahsi, ada para kaum muslimin lainnya. Jadi Bapak Ibu Rasulullah, secara singkat saja, maka di sini ada 2 kuburan. Ini makam yang pertama isinya 2. Ini Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Di belakangnya lagi Mus'ab bin Umair. Namanya Mus'ab bin Umair.
sahabat Sayyidina Hamzah itu dibelah dadanya oleh Hindun, ditarik hatinya karena suami Hindun dibunuh oleh Sayyidina Hamzah di perang Badar. Memiliki dendam, maka terbunuhlah Sayyidina Hamzah, ditombak oleh Wahsy, dibelahlah dadanya, ditarik isi perutnya semuanya, dimakan mentah-mentah oleh Hindun. Ya, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini tangannya dua-duanya putus. Ya, Mus'ab bin Umair ini pemegang bendera. Ya, pemegang bendera di dalam pertempuran. Mus'ab bin Umair pemegang bendera dalam pertempuran. Putus tangan kanannya, jatuh benderanya, diambil dengan tangan kiri, ditebas lagi, putus lagi tangan dua-duanya, diambil dengan giginya, pakai bibir dia, diambil ke bawah tanah. Karena di dalam pertempuran itu selagi bendera ada di atas berarti belum kalah. Akhirnya Mus'ab bin Umair meninggal. Ada satu lagi Abdullah bin Jahsy, dua-duanya putus tangannya. Pemegang bendera, ada dua bendera, Muhajirin, Ansar. Muhajirin dari Mekah, Ansar penduduk kota Madinah. Paham ibu-ibu? Paham? Saya percaya. Pokoknya saya percaya terus. Jadi setelah itu Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahsy meninggal di dalam pertempuran Uhud. Ada sahabat Abu Talha. Abu Talha ini yang selalu membentengi Rasulullah SAW. Saking banyaknya anak busur panah yang menancap di punggung sahabat Talha ini sampai tidak terlihat. Beliau yang menjadi benteng terus di dalam melindungi Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah di dalam pertempuran Uhud ini giginya patah. Giginya patah Rasulullah SAW, mengeluarkan darah. Akhirnya Rasulullah digiring ke atas bukit itu. Rasulullah pingsan di sana. Pingsan di sana. Sahabat Talha, ya, Abu Ubaidah, sahabat Ubaidah ini, ya, Bapak Ibu Allah, karena bekas besi daripada besi yang menempel di pipi Rasulullah SAW banyak. Pada saat itu Rasulullah pingsan. Ketika dicabut satu, rontok gigi satu. Dicabut lagi, rontok. Akhirnya Rasulullah pingsan di atas bukit itu. Di situ ada celah batu di sana. Itu kan ada celah batu, seperti gua di sana. Di situ Rasulullah SAW berlindung, ya, digiring oleh para sahabatnya, ya, dari serangan orang kafir. Akhirnya Rasulullah SAW ketika berada di atas, Rasulullah pingsan di sana. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, di sini ada dua makam. Ada dua isinya, yang di sana para kaum muslimin jumlahnya 68 para kaum muslimin. Ya, kenapa dijadikan dua? Karena setelah peperangan Uhud berapa puluh tahun kemudian di sini terjadi banjir besar sehingga jenazah, jasad-jasad para syuhada Uhud ini terangkat oleh aliran air. Dulu belum ada HP, jadi mereka belum sempat video. Jadi mereka datang semua penduduk Madinah ini untuk melihat jasad-jasad para syuhada Uhud ini. Hanya mereka tahu dari sejarah, oh ini Sayyidina Hamzah, dibelah dadanya. Darahnya masih mengalir walaupun sudah ratusan tahun. Oh ini Mus'ab bin Umair, tangannya putus dua-duanya. Akhirnya dikuburlah mereka, ya, dibagi dua. Yang pertama Sayyidina Hamzah, yang kemudian yang kedua Mus'ab bin Umair. Para kaum muslimin 68 dijumlah di makam di sebelahnya. Jadi di sana itu isinya 68, di sini dua. Berarti jumlahnya 70 para kaum muslimin. Paham Bapak Ibu? Paham. Kan bapak-bapaknya cuma 3. Paham ibu-ibu? Paham. Ya, jadi inilah para syuhada Uhud. Mudah-mudahan walaupun kita tidak berperang bersama mereka, kita ibarat padi, kita hanya memakan nasinya saja. Ya, yang menanam orang tua, ya, dari padi jadi beras, jadi nasi. Kita tinggal makan nasinya saja. Ya, begitu juga dengan Islam. Kita tahunya hanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang pernah perang di sini? Tidak. Mereka yang berperang dulu, kita hanya menikmati saja. Makanya di sini kita jangan main-main. Kalau ingin asik-asik, di Jeddah lebih asik daripada di sini. Di Mekah juga lebih asik. Makanya di sini bukan tempat kita bermain-main. Kita merenungi sekali-kali, hanya mungkin setahun 2 kali atau sekali. Minimal kita seriuslah. Kita juga merenungi betapa besarnya perjuangan mereka. Tanpa mereka kita mungkin tidak kenal Islam. Jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan dengan adanya rasa cinta di hati ini, kita cukup mengantarkan dipertemukan oleh Allah bersama mereka para syuhada Uhud. Walaupun kita tidak berjuang bersama mereka, minimal kita punya rasa cinta. Kalau tidak memiliki rasa cinta, tidak mungkin kita ada di sini. Ya, jadi mudah-mudahan dengan doa baik kita di sini, semoga para sahabat semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, mudah-mudahan diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mari kita mengucapkan salam kepada mereka para syuhada Uhud. Mereka ini jangan berkata mereka ini mati, secara zahir memang meninggal, tetapi di mata Allah mereka dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tetap hidup selama-lamanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka melihat kita saat ini, mereka mendengar salam kita kepada mereka para syuhada Uhud dan para syuhada Uhud paman Rasulullah SAW.
Maksudnya Nabi, jangan mengira kita hadir di sana itu Nabi tidak melihat kita. Ini kita melalui panggilan Nabi, umat yang didulukan oleh Rasulullah SAW. Masa kita mau kalah dengan batu yang keras ini? Ya batu toh. Tapi hidup itu. Ketawa, nggak masuk akal. Ketika Rasulullah SAW naik ke atas Bukit Uhud itu, Bukit Uhud ini bergetar Bapak Ibu. Ya, bergetar. Karena apa? Bahagia karena diinjak kekasih Allah Rasulullah SAW. Dipikir secara akal manusia ya ketawa. Mana mungkin batu hidup. Tetapi ketika Rasulullah SAW berada di atas Bukit Uhud ini bergetar. Ya, bahagia karena diinjak Rasulullah SAW. Jadi sangat malu kita ketika kita kalah dengan batu yang keras ini, tidak punya otak, tidak punya hati, tapi cinta kepada Nabi. Kita semua lengkap, punya hati, punya nafsu, punya otak, punya pikiran. Kita enggan untuk berselawat, malulah kepada batu yang ini. Karena cinta tok oleh Allah dibedakan di antara gunung-gunung yang lain. Digelari Jabalun min Riyadil Jannah. Gunung sebagai taman-taman surga. Bukit-bukit yang lain di muka bumi tidak ada. Ini dijadikan taman surga. Jadi ketika kita melihat sekarang, akan diperlihatkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjadi di surga, Bukit Uhud ini ada di surga. Sekarang Bapak Ibrahim Ibu melihat di bumi. Maka ini salah satu bukit yang diangkat oleh Allah dijadikan taman surga. Kalau kita kalah dengan batu ini, enggan untuk bersolawat kepada Nabi, ya malulah dengan batu yang keras ini. Tidak punya otak, tidak punya pikiran, tetapi cinta kepada Nabi. Cinta tok diletakkan di surga. Apalagi kita yang selalu cinta bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan main-main di sini. Kita mengasah hati kita. Mudah-mudahan walaupun selalai apapun kita masih memiliki waktu untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami juga sebagai panitia Aminatur, kami tidak hanya memikirkan ya mukimin yang penting jalan lah, tiktokan lah, foto-foto lah, nggak usah dijelasin. Ya enggak, saya nggak mau seperti itu. Saya ahli di dalam konten sejarah untuk semuanya. Apalagi bawa jemaah seperti ini paling senang saya. Apalagi dengerin. Jadi mudah-mudahan jangan main-main. Mudah-mudahan kita membawa keberkahan dari tempat ini. Semoga sehat selalu semuanya. Mudah-mudahan diluaskan rezekinya oleh Allah SWT. Mari kita ucap salam kepada mereka, para syuhada Uhud. Betul. Ikutin ini, ikutin ya. Ikutin doa kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya sayyidina ya Hamza ya amma Rasulillah ya amma Habibillah ya amma al-Mustafa ya Asad Allah wa Asad Rasulah. Assalamu alaykum أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. نسأل الله لنا ولكم الأجر والعافية. السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون على الإيمان والإسلام. اللهم أجزهم عن الإسلام خير الجزاء. اللهم لا تفتنا من بعدهم ولا تحرمنا من أجرهم، واغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أكرم مقامهم وارفع درجاتهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. السلام عليكم يا شهداء أحد، يا نجباء، يا أتقياء، يا أهل الصدق والعدل والوفاء، يا مجاهدين في سبيل الله حق الجهاد. يغفر الله لنا ولكم. اللهم واحشرنا في زمرتهم مع الشهداء والصديقين والصالحين والمهاجرين والأبرار والأنصار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. الفاتحة. بسم الله.
mau bersedekah. Nah, sekarang kita udah mendengarkan penjelasan tentang syuhada yang berada di Uhud ini. Dan sekaligus barusan kita ucapkan salam kepada syuhada Uhud. Semuanya terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan sahabat semua juga bisa ziarah ke para syuhada Uhud ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih sahabat semua yang sudah menyimak video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum.